Kita tamatkan yang fawaid ya. Tinggal 4 lagi. Silakan dibaca yang fawaid. Nah, af'ala. Seorang-seorang ya, satu baris. Nomor 2-nya Pak Ustaz. Sekarang nomor 2. Kemarin ta'diyah sudah kan ya? Ta'diyah itu muta'addi. Yang PR itu mengirob yang ini. Yang PR ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik. Ada maf'ulnya 2, awalun dan tani. Nah itu harokatnya kenapa beda? Baik, lihat bagus. Yang tadi pertanyaan ada cara menulis maf'ulun bih. Kalau sedikit yang kemarin afhama harus pakai hamzah qat'i. Ini ya. Ada yang tadi yang tidak pakai hamzah qat'i, khusus wazan af'ala saja. Af'ala saja yang hamzah qat'i. Selain itu wasli. Contohnya yang ishtagola, ifta'ala, nah harus hamzah biasa ya, hamzah tanpa ada qat'i begini. Contohnya ifta'ala, ishtagola itu harus hamzah wasol. Saat dimasdarkan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, ishtagola yashtagilu ishtigholan. Ini hamzahnya hamzah wasol. Tapi kalau afhama karena wazan ini, maka ini hamzahnya qat'i ya. Khusus yang ini. Yang lain itu wasol. Semuanya wasol. Kecuali wazan ini saja hanya satu af'ala, maka bacanya ditulisnya afhama, itu di fi'il. Baik, yang ini. Afhamal ustadzu aliyan darsan. Kalau ada maf'ul bihnya ada 2 atau ada 1. Kalau hanya 1 cukup maf'ulun bih. Tapi kalau ada 2, nah jadi i'rabnya maf'ulun bih awalun. Maf'ulun bih awalun. Kenapa awalun? Karena dia naat. Naat ke maf'ulun. Mana man'utnya? Ini. Nah, ini. Jadi awalun ini ke maf'ulun. Mengikut ke maf'ulun, maka maf'ulun bih awwalun. Sedangkan yang kedua, maf'ulun bih asalnya begini, sanin. Kenapa sanin? Karena asalnya begini, sani. Nah, gitu. Sani. Tapi kalau asalnya begini, asani, sama dengan al-qadi, al-madi. Ini isim mankus. Kalau hilang alif lam, jadi begini, sanin. Ya, sanin. Ya. Kalau maf'ul ada maf'ul, al-maf'ulu. Nah, lihat. Al-maf'ulu bihi, maka sani. Karena ini naat man itu harus mutabiq. Fi'il madhi, fi'lun
Din. Kalau alnya ini naat. Ini naat. Ini man'ut. Kalau fi'lunya pakai al jadi apa? Al fi'lu teruskan. Al ma. Nah, ikutlah, hidup lagi, muncul lagi. Isim manqus mah begitu. Al fi'lul madhi. Kalau hilang al jadi begini. Fi'lun madhin. Al maf'ulu bihi as-sani. Hilang al, maf'ulun bih sanin. Sanin. Dan tadi ada yang tulisnya awalan. Nah, ini tidak boleh. Dan sanian. Sanian tidak boleh. Kecuali kalau ini mansub. Maf'ulan bihi awalan, benar. Maf'ulan bihi sanian, benar. Tapi karena di awalnya dia nakiroh, maka ingat, naat man'ut itu mesti mutobiq, sesuai. Harus sesuai. Ya, ini kan sesuai itu. Makanya bacanya maf'ulun bihi awwalun, maf'ulun bih sanin. Cara membaca, cara menulisnya begitu. Nah, udah itu ditanya. Ada yang merasa diberi tanda dilingkari, ada yang mau ditanyakan? Yang PR gitu. Cukup ya? Maf'ulun bihi awal. Kalau kedepannya nanti bisa diwakop-wakop. Kalau sekarang tetap kita baca dulu, menjaga ilmu nahu sorob. Maksudnya ilmu nahu. Maf'ulun bihi awalun. Maf'ulun bihi sanin. Baik, kalau tidak ada masuk ke sorob. Silahkan baca. Seorang satu baris ya. Dari sini silahkan. Yang kedua ya. Yang kedua apa bahasa Arabnya? Bagus. Taniyah. Ya, sanian. Tanian. Lisayrurah. Ganti. Satu baris seorang. Ini apa ya? Nggak sama artinya kok Ustaz? Nanti. Oh nanti katanya. Mislu astamarol bustanu aurokos sajaru. Diulang yang pertama. Mislu asmarol bustanu aurokos sajaru. Baik, faidah yang kedua. Setelah kemarin dibahas bahwa yang pertama ta'diyah. Ta'diyah itu muta'adi secara umum. Nah yang kedua soyururoh. Soyururoh. Soyururoh itu dari soro. Soyururoh. Soro. Soro itu menjadi. Berarti soyururoh juga sama. Lis soyururoti untuk menjadi. Menjadi. Soro. Bermakna soro. Supaya faham, ada dua contoh. Asmarol bustanu. Itu yang pertama. Asmaro al bustanu. Fi'ilnya mana? Fa'ilnya mana? I'rabkan fa'ilnya. Baik, itu fa'il. Al-bustan. Apa arti al-bustanu? Ada satu kitab namanya Bustanul Arifin. Bustan. Kebun. Kebun itu, ada kata itu karena apa? Ada al. Al itu ma'rifah. Isim ma'rifah ada 7. Satu. Bukan dimis.
Bukan dimis. Daim al-mumun. Hilaf deunya. 1, 2, 3. I isyarah. 3, 4 isim mausul. 5 al. 6 mudofkan ke yang 5 di atas. 7 munada maksudah. Bertahap ilmu mah ya. Daim al mumun. Sudah kan ya? Sudah. Daim al mumun itu yang ma'rifah. Al bustanu itu nomor berapa berarti ma'rifahnya? Al berarti nomor 5. Al daim al. Oh, al itu yang ini. Maka kita karena ada al ya kita jelaskan kebun yang itu, kebun itu. Asmarul bustanu, kebun itu. Jadi cara menerjemahkan kalau bisa fa'ilnya dulu. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Hanya dalam bahasa Indonesia itu subjek dulu kan ya. Maka al bustanu kebun itu asmaro. Nah, asmaro di sini bukan takdiyah. Bisa bedakan ya? Bukan mutaaddi. Asmaro di sini bukan mutaaddi, tapi nomor 2 faidahnya yaitu soiruroh, menjadi. Ingat, tidak semuanya mutaaddi, tidak semuanya af'ala itu. Yang kedua itu kata Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah, kata beliau soiruroh yang ini. Menjadi. Oh, berarti asmarul bustanu, kebun itu menjadi apa? Asmaro dari samaroh. Berbuah. Asmaro. Asmarul bustanu. Asmarul bustanu. Nah, ini menjadi buah. Bahasa kitanya bukan menjadi buah, tapi berbuah. Karena asal kata dari samaroh. Samaroh, buah. Kebun itu telah berbuah. Jadi kalau begitu gunakan wazan af'ala. Inilah yang disebut dengan poin nomor 2 yaitu soiruroh. Menjadi. Kalau yang pertama takdiyah. Yang pertama. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua Auraqash syajaru. Auraqash syajaru. Artikan pohon itu telah asal dari apa? Auraqo waraqatun. Apa artinya? Daun. Berarti apa artinya auraqash syajaru? Pohon itu telah berdaun. Telah keluar daun. Pokoknya sayruroh namanya. Telah menjadi daun atau telah ada daunnya. Nah, itu cara mengungkapkan kalau ingin seperti itu namanya sayruroh, menjadi. Menjadi. Itu sayruroh. Asmarul bustanu auraqash syajaru. Jadi jangan terfikir oleh kita ya, asmaro atau auraqo itu dicari maf'ulun bi. Jangan. Kalau dicari maf'ulun bi nomor 1 ta'diyah, muta'addi. Kalau yang ini cukup karena ini sudah sempurna. Asmarul bustanu, kebun itu telah berbuah. Auraqash syajaru, pohon itu telah berdaun, menjadi daun, sudah ada daunnya. Itu sudah sampai situ titik. Karena fi'il dan
fa'il. Tidak butuh maf'ul. Ini namanya fawaid yang kedua namanya apa? Soiruroh. Soiruroh. Tidak ada masalah ini ya. Menjadi. Sayangnya tidak ada dalam Qur'annya. Tidak ada contoh dalam Quran. Nanti kita tambahkan lah. Baik, nomor 3. Istamir. Salisan lil wijdani. Ganti. Satu baris satu orang. Mislu ajkhaltuhu abkhaltuhu ay wajadtuhu bakhilan. Terus. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina ayman. Terus. Masih. Ayman wajadna qalbahu ghafilan. Baik. Lihat di sini. Tulis. Oh nantilah sambil siap-siap nanti buka ini. Apa ya? Yang ketiga lil wijdan. Lil wijdan. Al wijdan. Dari apa wijdan? Wajada yajidu. Apa wajada? Mendapatkan. Mendapati, mendapatkan, mewujudkan, mendapati. Dari wajada. Wajada fi'il mudhari'nya apa? Yajidu. Masdarnya wujudan. Wujudan. Wijdan juga bisa ya. Mendapati. Jadi yang ketiga itu bukan untuk sayruroh, bukan untuk ta'diyah, tapi ternyata wijdan. Nah, biar paham lihat ada kata abkhaltuhu. Mana fi'ilnya? Abkhaltuhu. Nah, ini pakai hamzah ini karena wazan ini nih. Abkhaltuhu. Abkhal tuh pakai hamzah qat'i. Abkhaltuhu. Mana fi'ilnya? Abkhal. Mana fa'ilnya? Tuh, ini fa'il. Hu sebagai apa? Maf'ulun bih. Baik. Artikan. Atau nanti dulu. Fa'ilnya tu. Domir apa tuh di sini? Ana. Nah, abkhaltuhu bukan soiruroh atau bukan ta'diyah, tapi ini wijdan. Ini nomor 3 itu lil wijdan atau al wijdan. Mendapati. Kalau ada li jadi ini ya. Ini tidak ada li, jadi wijdanu. Kalau tidak ada apapun, dimarfukan. Jadi ini fungsinya wijdan. Makanya diartikan di situ, apa? Kata Ustaz Aceng, ai. Apa? Ai apa? Wajadtu. Nah ini artinya. Wajadtuhu bakhilan. Nah, berarti ini artinya ini. Ya. Aku mendapati dia ataunya bakhilan, pelit, bakhil. Cek orang Sunda non? Keket meng kene. Mendapati bisa, mendapatkan bisa lah. Untuk ini bisa masuk. Bakhilan. Aku mendapati dia orang yang bakhil. Paling panjang ini gelarnya ini ya.
keked mengkene, merege, ese, cap, jahe, buntut. Tuh, itu orang Sunda. Bakhilan. Kalau ini kan begini tuh. Bakhil. Makanya kita kan berlindung ya kepada Allah dari sifat bakhil. Bakhil itu bisa dua, bisa ilmu, bisa harta. Bagi kita sebagai orang yang cinta ilmu, jangan pernah bakhil terhadap ilmu. Berikan. Harta apalagi ya, harta apalagi. Nah, karena doanya apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal, langsung ke sini saja. Minal bukhli. Bukhl. Kalau bakhilan ini adalah isim fa'il. Kalau bukhl itu masdar. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli. Kalau mendapati a'udzu itu adalah la haula. Tapi kalau mendapati as'aluka, Allahumma inni as'aluka, ini wala quwata. Kalau kita ingin tahu mana haula, mana quwata, lihat saja. Kalau kita berlindung diri, haula. Kalau kita memohon kepada Allah, berarti quwata. Konsep hauqolah di situ. La haula wala quwata. Oh, berarti haula apa? A'udzu, perkara-perkara yang harus kita hala yahulu haulan, dibentengi. Tidak ada yang bisa membentengi akhlak yang tercela itu, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan amal yang solih itu, illa, kecuali billah. B di sini apa? Al-isti'anah, meminta pertolongan, kecuali dengan pertolongan Allah. Itu ba itu memang banyak maknanya kalau saat nanti kita diteruskan ke pemaknaan. Kembali ke sini. Abkhaltuhu, berarti ini artinya wijdan. Aku mendapati dia sebagai orang yang pelit, bakhil. Aku mendapati dia sebagai orang yang bakhil. Nah, caranya bagaimana? Gunakan wazan yang tadi. Abkhaltuhu. Kita balikan. Aku mendapati dia orang yang dermawan. Dermawan apa? Berarti tawakabtulhu abkhaltuhu. Karena abkhal itu dari bakhil. Bakhil, abkhala. Kesini wazan ini. Atau malas apa malas? Bisa gunakan ini. Kaslan. Kasal ya, kasal. Masukkan ke sini apa? Aksala. Aku mendapati dia pemalas. Aksal tuhu, berarti ini fungsinya wijdan. Aku mendapati dia orangnya malas. Jadi boleh seperti itu. Kalau dermawan, apa dermawan? Ahsana. Berarti ahsantuhu, aku. Oh, dermawan itu jud. Ajwadtuhu, aku mendapati dia orangnya dermawan, dan lain sebagainya. Kalau ai artinya apa tuh? Nah, ai itu isim fi'il harap. Kalau ini gampang, berarti kalau huruf ya, berarti tinggal disebutkan huruf apa. Harfu, ada gitu jar? Tidak ada. Ini
Ai harfu tafsirin mabniyun alas sukun la mahalla lahu minal i'rab. Huruf tafsir ai itu. Orang Sunda menyebutnya ae. Abkhol tuh ae. Nah, yaitu. Maksudnya boleh. Ai harfu tafsirin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal. Kalau huruf semuanya begitu ya. Tinggal sebutkan ini hurufnya huruf apa. Wajadtuhu bakhilan. Bakhilan sebagai apa? Bakhilan maf'ulun bi. Mana fiilnya? Wajada ya, wajada. Mana failnya? Tuh, hu sebagai apa? Maf'ul bi. Nah, ini hu maf'ul bi awal. Bakhilan. Nah, i'rabkan yang bakhilan. Gunakan ini ya. Bakhilan. Diulang. Bakhilan maf'ulun bi asanin mazhurun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah gitu. Kalau domir-domir yang ini kan belum. Nanti domir-domir nanti. Makanya yang mengi'rab tadi ro'aitu dan marortu boleh dilewat dulu. Boleh dilewat. Mengi'rab kecuali kalau bi mah harus. Wajadtuhu bakhilan. Nah, bahasanya abkhaltuhu. Kalau dia kita ganti dengan Zaid bagaimana? Aku mendapati Zaid itu bakhil. Abkhaltu Zaidan. Nah, begitu ya. Abkhaltu Zaidan. Aku mendapati Zaid itu bakhil. Ingat, ini menunjukkan wijdan, menjadi atau bukan menjadi, afwan, mendapati. Kalau menjadi sayyururah. Aku mendapati dia itu bakhil. Abkhaltuhu. Baik, nomor 2. Buka Quran, silakan surah apa? Buka yang ini, Al-Bahithul Qur'ani. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Silakan dicari. Masih ingat cara mencarinya? Yang Bahithul Qur'ani. Cari kata yang ini, diketik ya, diketik. Katanya boleh wa, boleh la, boleh tuti, boleh man, boleh agfalana. Kira-kira kata yang agak asing. Tong sadayana asing tong ya. Yang asing yang mana nih? Klik diklik itu nanti muncul. Ada di surah apa, di ayat berapa. Yang mana ya? Nah, bagus. Oh, yang kedua. Agfalna itu lebih bagus karena yang lain banyak. Yang agak aneh itu yang agfalna. Tulis ketik agfalna. 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 Kalau wa terlalu banyak, la terlalu, tuti lumayan ta. Kalau agfalna, nah ini agak apa namanya? Aneh yang ini. Kolba banyak ya. Itu langsung dilanjut. Sudah ketemukan dulu surah biar kita sambil belajar ya. Karena zaman sekarang teknologi canggih, alangkah baiknya kalau kita gunakan kesempatan itu. Baik. Belum bisa? Yang mananya? Nah, ya itu, klik yang itu. Ya, siap. Agfalana. Yang Arabik ya, pakai Arabik. Agfalna cukup. Agfal, lihat di situ tulisannya. Di buku. Ini muncul ya. Ada di buku. Nah, cara nulisnya begitu. Jangan salah menulis.
Wasbin nafsaka ma'alladzi 28 Al-Kahfi 28. Yang sudah ketemu tulis di bukunya, surahnya ya. Lihat surahnya di mana? Sudah ketemu? Ada Arabiknya ya? Ya. Ada lagi tidak? Lihat cek di Al-Kahfinya sama tidak di buku. Cok. Iya, sama. Ah. Kalau nulis akal langsung berubah. Oh, langsung ketemu. Itu langsung ketemu. Kalau langsung, berarti kalau langsung ketemu, langsung saja. Klik Ibnu Katsir atau Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir yang nomor 2 di bawah. Nah, itu surah itu. Kalau hanya satu kata, berarti langsung terdetek langsung, dan hanya di surah Al-Kahfi. Ayat berapa? Sok, ada tidak? Di bawah Bu, yang nomor 2. Al-Bahithul Qur'ani. Al-Bahithul Qur'ani. Di bawah, bukan bawah, nomor 2. Nah, Oh ini. nah itu. Klik, ya. Ada? Nah, surah apa? Tulis Al-Kahfi 28. Lihat Al-Kahfi 28-nya di Quran ya, Pak? Di sini, tuh. Ada yang di Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang teksnya. Nah, ini. Al-Kahfi berapa? Ini besar ini mah. Ini berapa? Kesana kesini aja. Yang 28. Ke atas lagi. Yang 28. Sudah ketemu? Tafsir Ibnu Katsir saja. kanan kedua. Yang tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya kalau sudah ketemu itu, jadi kita ingin mengetahui ini ada dalam surah apa. Nah, sudah ketemu Ibnu Katsir. Kan di Ibnu Katsir itu ada yang biru ya. Itu teh beliau menafsirkan penggalan ayat demi ayat dalam 2 ayat ini, 27 dan 28. Sekarang kita fokus, jangan melihat kemana-mana. Fokusnya yang wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Itu kan di akhir ayat ya. Turun ke bawah terus, paling bawah. Wala tuti. Bawah kosakannya itu Pak Ustaz. Ada? Ini ingin tahu tafsirnya bagaimana itu. Ya ketemu. Terus paling bawah. Kita lagi nyari apa Pak Ustaz? Iya, ayat. Ini ayat berapa, Bu? Udah 28 ya? 27. Bukan ini mah, bukan catatan kaki. Nah. Nah, wala tuti. Ini apanya Pak Ustaz? Ini tafsirnya. Ada? Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ai, itu ada ai lagi. Syugila ada? Nah, ini maksudnya. Syugila anid dini wa ibadati rabbihi bidunya. Nah, ini maksud tafsir. Setelah beliau menelaah, cukup ini saja menafsirkan yang barusan. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kita terjemahkan harfiah dulu. Wa apa? La. Di depan ada jazm, berarti jangan. Jazm itu sukun. Dan jangan tuti
Wala tuti. To'a, taat. Taat. Wala tuti, dan janganlah kau taat. Berarti ibu tuti itu ibu taat. Nah, leres ya Bu? Ibu taat. Tapi duka bahasa Arab itu teh bukan bahasa mana itu ya? Janganlah kau mentaati man, orang. Berarti dia maf'ul bih kan ya? Tuti itu fi'il. Fa'ilnya di dalam. Di dalam. Mustatir takdiruhu anta, maka engkau. Maka engkau janganlah mengikuti man, orang, agfalna qalbahu, Yang lalai. Kayak kami melalaikan kita, kami ya, kami lalaikan qalbahu, hati, kolbunya. Kalau abdi biasa kolbu ya, an zikrina, dari mengingat kami, dari zikir, dari zikrullah misalnya ya, dari zikir kepada Allah. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hati, kolbunya dari zikir. Ini perintah ya, bagi kita juga sama. Andaikan ada orang yang Allah lalaikan kolbunya dari zikir kepada Allah, la tuti, jangan kau taati. Nah, itu apa? Huruf tafsir, yaitu syugila. Istigol tadi tayade itu. Sibuk ini fi'il majhul. Kalau sibuk ini mah majhul, fu'ila. Nah, syugila disibukkan an dari ad-dini, agama, wa ibadati, ibadah, rabbihi, kepada Robnya, disibukkan dari agama dan ibadah kepada Robnya, dengan adunnya, berarti dia disibukkan dengan, jadi cara mengartikannya disibukkan dengan dunia gitu. Itu dulu caranya. Jauh ya. Disibukkan dengan dunia daripada agama dan ibadah gitu. Jadi ini ingin menjelaskan mereka itu apa yang dimaksud dengan kolbunya lalai. Maksud kolbunya lalai itu kata Imam Ibnu Katsir, syugila anid dini wa ibadati rabbihi bidunya. Nah ini apa ya? Fikroh yang sangat bagus oleh Imam Ibnu Katsir dijelaskan. Kalau saya biasa pakai merah yang ini ya. Disibukkan dengan dunia daripada agama dan ibadah. Nah, itu yang dimaksud la tuti man agfalna qalbahu an dzikrina. Nah, kedepannya ya, akhwat, ummahat, kita akan bongkar seperti ini kedepannya ya. Kedepannya kita bongkar langsung ke rujukan langsung ke turosnya. Nah, ini turos maksudnya. Kan ini kitabnya ada. Kemudian kalau dibuktikan buku fisiknya, kitab fisiknya ada. Maka kita kedepannya seperti itu. Baik, kembali ke yang fawaid yang tadi. Berarti agfalana apa? Agfalna. Wijdan. Nah, ini dalam Quran, wijdan. Berarti apa? Kami di sini siapa? Allah. Agfalna, kami dapati kolbahu, kolbunya. Dapati dulu. Dapati apa? Lalai. Agfala. Nah, kayak sama dengan tadi. Agfala. Agfala ta'diyah atau soiruroh? Wijdan. Kan sedang dibahas tentang
Wizdan, mendapati, mendapatkan. Agfala, berarti mendapati. Lala itu bahasa Arabnya apa? Jika tadi abkhol tu bakhil. Goflah. Gaflah. Bahasa Sundana gapleh. Gapleh mah kan lalai ya. Goflah. Gapleh itu bahasa Arab. Karena dia melalaikan sholat. Pemain gapleh mah pasti melalaikan sholat. Goflah. Jadi agfalna kolbahu. Di situ makna af'ala di sini bukan takdiyah, bukan soiruroh, tapi wijdan. Kami dapati dia, kami dapati kolbu dia, kolbu mereka lalai. Lalai dari apa? Diteruskan. An zikrina, dari zikrullah. Kan ingat, goflah itu lawannya itu zikrun. Itu dalam konsep tazkiyatun nafs menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kata beliau, kalau orang goflah, maka dia tidak mungkin zikir. Tapi kalau orang sedang zikir, ingat kepada Allah, maka dia tidak akan pernah goflah. Tidak akan pernah syugila. Tidak istigol. Tidak istigolul mahalli biharokatil munasabah. Tidak sibuk. Tidak masygul. Makanya orang yang nanti oleh Allah anugerahkan mampu zikir kepada Allah, ini hilang. Goflahnya hilang. Ibnu Qayyim sebetulnya ada dua penyebab kenapa orang tidak ibadah. Penyebab orang kenapa dinnya itu lemah. Dua, satu goflah, lalai. Kalau kajian tazkiyatun nafs, yang kedua ini. Nah ini. Nisyan. Kalau goflah tadi lalai ya. Kalau nisyan apa? Nisyan lupa. Lupa kepada Allah. Orang itu bisa goflah, orang itu bisa nisyan. Beda, memang beda. Kalau orang yang sudah nisyan, orang goflah, pasti tidak akan zikir. Tidak akan zikir. Tidak akan mengingat Allah. Yang goflah ingat tidak? Yang goflah, yang lalai. Orang ini lalai, orang ini goflah. Ingat atau lupa? Lupa. Ingat tidak? Ingat. Kalau nisyan, lupa. Lamun tos poho teh sok hilap. Mun tos hilap teh sok poho. Jadi tingkatan yang lebih parah goflah atau nisyan? Nisyan. Hah? Paling parah nisyan. Dah goflah mah masih ingat. Lalai. Dia masih ingat. Tapi terlalaikan tadi oleh apa? Bidunya. Syugila titik-titik bidunya. Disibukkan dengan dunia. Dia ingat hari ini hari Jumu'ah. Dia ingat hari ini harus wajib Jumu'ah, sholat berjamaah. Ingat, tapi goflah. Tapi goflah. Beda dengan yang ini. Dia mengesta ingat hari Jumat disebut hari Kemis. Bukan nggak sengaja, Ustaz ya? Bukan lupa nggak sengaja. Dia melupakan. Dia lupa yang memang melupakan diri sendiri terhadap Allah. Dalam Al-Quran ada kannya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul apa di situ? Jangan kalian menjadi orang yang melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan kalian. Ya itu menunjukkan lupa itu sengaja dia lupakan. Sekarang ada sholat Jumu'ah, ya dia melupakan saja. Bukan goflah. Goflah itu ada yang apa ya? Mungkin kalau di zaman Nabi itu kalau disuruh al-Jumu'ah mereka terlalaikan dengan tijaroh. Dengan perdagangan di zaman itu. Kalau sekarang bukannya dagang.
Semua termasuk hobi seseorang sehingga enggan untuk menuju masjid melaksanakan ibadah sholat Jumu'ah dan dia karena lalai dengan perbuatan itu berarti goflah namanya. Kalau sudah tidak sudah acuh dan tidak mau mempedulikan lagi berarti nah ini lebih parah. Paling parah yang ini ya. Ini penyebab seseorang itu antara dua. Ya, apakah goflah? Kalau diulang-ulang-ulang berubah ke sini. Nisyan. Bukan lupa ya, bukan lupa seperti kita. Lupa huruf apa? Isim ma'rifah. Bukan nisyan ini bukan ya. Bukan itu mah. Beda lagi ya. Kalau ini kajian tazkiyatun nafs. Ini berarti Apa? Abkholtu. Kedengeran udah nih. Ini berarti kalimat abkholtuhu itu udah jumlah mufidah, Ustaz. Sudah jumlah mufidah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bi. Agfalna juga sama. Agfalna qalbahu. Kami dapati qalbu dia itu goflah. Maka kembalikan ke awal ya. Abkholtu bakhil. Kemudian tadi apa? Agfalna goflah. Dan lain sebagainya. Kembalikan ke awal. Kata awal itu. Makanya kata Ustaz Aceng, man wajadna qalbahu gofilan. Gofilan. Man orang wajadna kami dapatkan qalbahu qalbunya gofilan lalai. Baik, itu saja yang dapat dibacakan. Mohon maaf tidak semuanya ya. Insya Allah di Jumu'ah depan kita akan teruskan. Ya. Hafalkan makna-maknanya ya. Yang satu ta'diyah, yang kedua soiruro, yang ketiga wijdan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 2 jam telah berlalu. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kita terima dengan baik dan kita ulang-ulang lagi kembali di rumah. Jangan lupa PR-nya, tetap semangat. Insya Allah kita bertemu lagi di Jumat mendatang. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.